Biasanya ya, biasanya orang-orang yang ngebacot kayak gitu, itu dia nggak ada namanya bantu-bantuan. Dan dia bukan donatur, saya pastikan. Kalau dia bilang dia donatur, sini saya megang mutasinya. Saya cek kok, siapa, tanggal berapa, atas nama siapa. Saya pegang kok, data-datanya semua lengkap. Kalau dia mengaku donatur, sini sampein sama saya. Jangan coba berani di koma lu ngomong. Ya, sekali lagi saya pastikan, jangan pernah tergoreng sama omongan katanya uang tinggal 200.000, tinggal seberapa, saya pastikan 1 perak pun ya, 1 perak pun kita tidak pernah ada niat untuk memakai uang si Sugus ya. Buat saya itu uang panas, uang haram. Karena apa? Udah disumpahin banyak donatur tuh uang. Benar. Iya. Saya udah cukup diam selama ini, saya nggak naik komal dari kemarin-kemarin, tapi lama-lama merajalela, saya diinjek-injek. Bahkan ada mantan lawyer saya yang sampai detik ini masih menghina saya. Padahal mana pernah saya menghina dia, mana pernah saya menggiring omongan publik tentang dia. Mantan lawyer saya loh, yang harusnya melindungi dan ada kode etik, tapi dia malah menyerang saya secara personal, ngata-ngatain saya, sedangkan saya nggak pernah speak up tentang dia. Pernah nggak saya speak up tentang dia? Nggak, saya selalu bilang dia tuh orang baik, dia tuh pernah bantu saya. Pernah nggak saya menghina dia? Nggak ada, tapi dia selalu menyerang saya. Gue saksinya. Gak pernah sama sekali. Gak pernah satu kali pun, demi Allah tidak pernah saya menyerang personalnya si mantan PH saya itu, nggak ada. Karena saya tetap menganggap dia pernah membantu saya, tapi saya nggak tahu salah apa. Saya selalu diincar sama dia, dihina, dicaci maki sama dia, difitnah segala macam. Saya ada rekamannya semua. Saya diem loh selama ini. Gak ada rasa yang namanya ya sudah, kita tetap calling down masing-masing aja, udah move on aja, nggak perlu bahas-bahas kasus saya. Emang kenapa kalau nggak perlu bahas kasus saya, kalian nggak dapet pamor gitu ya, nggak dapet pansos gitu atau gimana? Kenapa harus bahas kasus saya dan digoreng-goreng gitu loh? Itu apa tujuannya? Itu saya nggak paham, saya nggak ngerti. Ada yang komen lagi nih si terang aja, ini juga terang aja, kita udah tandain kok, udah kan masing-masing ya. Nih mereka. Kenapa? Di profilku tuh mereka tuh. Iya, katanya diam-diam abis tuh uang Agus. Ngapain pakai uang Agus ya? 4 tahun saya bergerak, nggak ada bantuan dari siapapun, camkan itu ya. 4 tahun saya bergerak semua pakai duit saya, nggak ada bantuan dari orang ya. Camkan itu. Jadi cuma masalah uang 1,3, ngapain kita pakai? Kita masih bisa gerak kok. Dengan uang yang lebih halal, tidak menjual kesedihan ya. Tidak menjual kesedihan. Mau ngomongin audit, tenang, sebentar lagi tutup buku nih, kita akan audit kok. Nggak usah takut guys, dan saya pastikan nggak ada tuh yang namanya katanya digembar-gembor uang pajak, money laundry dan lain-lain. Aduh, saya digiring lagi, terserah. Apapun itu nanti akan saya buktikan ya, tapi kalau itu terjadi, penjarakan saya seumur hidup, saya berani. Penjarakan mereka teh. Mau tahu? Nggak ada yang namanya uang sumber dari money laundry deh, dari pajak atau segala macam. Saya nggak paham hal-hal kayak gitu. Ya, 4 tahun saya berjuang di kaki saya sendiri sebagai pemilik yayasan. Kalau kita sanggup, kita akan bantu orang itu. Tapi kalau kita nggak sanggup, ya kita, ya mohon maaf gitu. Dari awal memang seperti itu sistem kita. Kita membantu sesuai dengan kemampuan kita. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Agus merasa sedih gitu ya untuk di saat ini. Kenapa Agus merasa sedih gitu ya? Di saat ini Agus sedang sakit seperti ini. Kenapa dia harus kayak ngasih kabarnya ke Pak Geri? Bukannya Agus nggak mau, karena Agus nggak mau nih. Nanti takutnya Agus hubungin ke Pak Geri ataupun ke Teteh, kita mau untuk ini. Takutnya nanti kita salah dikit dimasukin ke status. Agus kepengen tuh coba gitu, jangan nge-WA doang, habis itu bersurat. Kalau misalnya dia datang nih, Gus seperti ini nih, seperti ini gitu, kan aku juga enak gitu kan. Dengan surat-surat itu Agus bisa berobat. Itu aja. Ya Agus sangat menyayangkan gitu. Itu yang Agus rasakan itu sama sebuah penyesalan lah begitu. Kenapa saat sini menggiring seperti ini, netizen menggiring seperti ini, donatur. Aduh, kadang-kadang lelah juga dengan kehidupan seperti ini. Kenapa gitu? Kenapa harus menggiring untuk menggiring donatur benci sama Agus gitu?
Itu aja sih gitu. Kenapa harus terjadi pengiringan itu? Saking kan donatur nyerang ke Agus, jelek-jelekin Agus. Padahal uangnya nggak ada Agus pakai. Uangnya itu sudah ada di yayasan semua. Memang Agus nggak punya moral. Agus karena nggak ketidaktahuan Agus itu. Kalau Agus tahu kan nggak mungkin Agus melakukan hal seperti itu. Kalau ada pengarahan dari awal, mungkin kan Agus melakukan hal seperti itu. Emang yang Agus kerjakan salah. Sekarang begini, Agus memberikan ke Wawa itu kan untuk niat Agus untuk tempat tinggal Agus. Agus bakalan lama di sini. Karena yang ngerawat Agus itu ada Wawa, ada anak-anaknya juga. Aku ngerasa ya udahlah gitu. Ini kan untuk kesehatan Agus juga gitu. Itu aja yang aku sangat sayangkan. Untuk Pak Geri, harapan aku seperti itu. Pak Geri sendiri yang berjanji sama Agus itu dititipkan. Tapi malah dibuat Agus ini, mata Agus sampai ketutup. Gitu. Sedih kalau aku rasanya begitu. Mbak Miftah sendiri enggak. Jadi aku tanya-tanya. Karena Mbak Miftah kan udah ngasih tahu juga ke Pak Geri nih. Cuman Pak Gerinya nggak ada nyampein. Gitu kan. Nah setelah itu Pak Geri ini mencoba untuk menelpon Teh Nopi. Nah di situ Teh Nopi langsung ngobrol sama Agus. Agus bilang, Teh maaf, Agus bilang gitu, masih ada lagi itu untuk pembayaran ini. Agus bilang gitu. Wah di situ dia marah-marah sama Agus tuh. Si Teh teleponan, nggak boleh lah katanya, kan itu buat biaya tempat Agus juga Teh. Agus bilang gitu, nggak boleh kayak gitu, harusnya dikasih tahu katanya gitu. Dia telepon marah-marah di situ kan. Nggak baik itu, nggak boleh kayak gitu kata si Teteh kan. Itu namanya udah melanggar katanya begitu kan. Iya Teh, aku bilang minta maaf di situ, minta maaf terus nih kan. Maaf Teh, aku bilang gitu. Kemarin katanya uangnya ada semua katanya. Sekarang buat bayar hutang katanya begitu kan. Dia nelpon ke Agus sambil dia marah-marah. Agus ya kan Teh, itu juga buat tempat tinggal Agus. Aku bilang gitu, bukan yang buat macam-macam. Aku bilang gitu kan. Nah nggak sempat itu tiba-tiba terus telepon mati gitu. Pas kita lagi dia marah-marah. Nah di situ juga rasa takut Agus tuh kan semakin ini juga, karena kan dari awal kan memang dari statement dia udah membuat intimidasi gitulah gitu kan ke keluarga Agus, ke Agus dan ke istri Agus gitu kan. Uang donatur yang lu pakai nggak semuanya ada di Novi, udah lu abisin. Mana tuh duit? Uang rumah, uang belanja, bayar cicilan kredit mana? Itu uang donatur loh. Agus nggak punya moral. Agus karena nggak ketidaktahuan Agus itu. Kalau Agus tahu kan nggak mungkin Agus melakukan hal seperti itu. Alah, kalau lu emang benar-benar nggak tahu, pastinya waktu dihubungi sama Teh Novi kamu jujur dong ngasih tahu. Polos. Teh, aku seneng deh dapat donasi, jadi aku bisa bantu Wawa. Kalau lu benar-benar nggak tahu uang itu nggak boleh dipakai untuk yang lainnya selain pengobatan mata lu pasti udah ngomong begitu duluan, malah telepon kali ke Teh Novi. Kalau lu emang benar-benar nggak tahu, lu bakalan telepon, Teh Novi, alhamdulillah loh, udah masuk nih uang 1,5 M, aku udah pakai loh buat bayar rumahnya Wawa, aku udah transfer ke Wawa sekian ratus juta, udah transfer ke sini, ke ibu aku 50 juta, aku transfer, itu. Tapi lu diem-diem aja, diem-diem baik, diminta mutasi rekening, ada aja alasannya. Berarti apa? Lu tahu sebenarnya uang itu nggak boleh dipakai selain untuk pengobatan mata lu. Kalau ada pengarahan dari awal, mungkin kan harus melakukan hal seperti itu. Alah, pengarahan awal apa sih? Semua juga pakai otak. Kita tahu uang donatur kegunaannya buat mata, berarti untuk mata dulu. Ya, lu jangan ngomong-ngomong pintar-pintar ngomong sama gue. Gak usah gue punya title sarjana hukum. Gue ibu rumah tangga biasa, ngerti kok mana yang benar mana yang enggak. Emang yang Agus kerjakan salah? Ya salah dong. Jelas salah yang lu kerjain. Lu gimana sih masih nggak ngeh juga? Orang lu akui kesalahan lu di podcast Densu yang kedua, depan-depan orang semua di kamera, kita juga nonton di rumah. Lu emang salah, lu kan udah minta maaf. Kemarin itu di acara podcast Densu, lu lupa lagi lu ya. Sekarang begini, Agus memberikan kemauan itu kan untuk niat Agus untuk tempat tinggal Agus bakalan lama di sini. Karena yang merawat Agus itu ada Wawa, ada anak-anaknya juga. Aku ngerasa ya udahlah gitu. Tapi bukan uang pribadi lu. Kalau itu uang pribadi lu, terserah lu mau ngasih siapa, Gus. Itu uangnya donatur, bukan uang lu. Kok lu bisa-bisaannya langsung ngasih ke orang-orang yang ada di sekitarnya lu sih? Kalau pakai uang lu sendiri mah nggak masalah. Tapi ini kan uang donatur udah masuk ke lu itu karena
mengobati mata lu nggak bikin pengobatan mata, malah lu bantu-bantu kasih orang, ya marah lah donaturnya. Lu gimana sih, sesimpel itu tahu? Ini kan untuk kesehatan aku juga gitu. Itu aja. Apanya kesehatan lu? Mata lu aja sekarang jadinya rapat. Mata lu aja udah rapat tuh, gimana kesehatan lu? Rumahnya dia mah lunas, kelar kreditnya. Joget-joget deh tuh, kagak ada utang lagi di bank. Nah, mata lu aja rapat, lu gimana? Yang aku sangat sayangkan untuk Pak Geri, harapan aku seperti itu. Pak Geri sendiri yang berjanji sama Agus itu dititipkan, tapi malah dibuat Agus ini mata Agus sampai ketutup. Ya, mata lu ketutup karena waktu tanggal 28 Oktober lu itu udah dibikinin appointment sama dokter 2 minggu seminggu sebelum 28 Oktober. Berarti tanggal berapa? Tanggal 21, tanggal 20 Oktober, gue ingetin lagi lu ya. Tapi lu nggak datang, lu malah pergi ke Polres.